Oke, kembali lagi di channel Literasi Politik. Jadi, duduk-duduk gini, siapa lah aku tanya idola kau sekarang? Idola apa dulu ini? Ya idola kau lah dalam berjuang, bergerak. Cewek atau cowok? Ya cowok lah, cewek pun Cewek. boleh. Kalau cewek aku suka Blackpink soalnya. Waduh. Goyang-goyang ya. Kalau Blackpink, kalau yang cowok, Hah? Kalau yang cowok, yang pasti kita harus apa ya? Cari yang maco lah ya, maco, kekar. kalau itu inilah binaragawan lah. Ya kan? Ya enggak juga. Jadi apa? Kan kekar dan apa itu? Otot. Kuatnya itu kan nggak bisa dilihat dari ototnya aja gitu. Jadi buat Tapi kan dari buah-buah pikirannya itu kan itu yang paling kuat sebenarnya. maksud kau ini kayak mana? Jadi ada salah satu orang yang sangat menginspirasi aku lah. Namanya Ernesto Guevara. Gimana ceritanya itu? Nah, kau tahu nggak Che Guevara itu? Inilah aku nanya sama kau karena aku nggak tahu. Tapi kau pernah lihat lah ya foto-fotonya. pernah lah ada fotonya kok nggak salah dia Soalnya kan di pakai. kafe-kafe kan sering kali kan. Ya soalnya yang ku tahu ada memang fotonya pakai baret, ada bintang-bintangnya di baretnya itu yang ada jenggot-jenggot kayak awak nih. Ah iya betul. Bahannya kayak mana nih, loreng? Enggak lah aku, makanya kan aku nggak tahu karena kau lah nih tahu. Jadi memang mana ini. idola kau ini? Jadi aku apalah. Baru-baru ini aku menonton salah satu film. Nah, nama judul filmnya itu adalah The Motorcycle Diaries. Nah, jadi menceritakan sosok biografinya si Che Guevara ini lah. Jadi si Ernesto Guevara ini dia lahir di Argentina. Nama Messi. Iya Messi. Dan dia kuliah di salah satu universitas namanya Universitas Buenos Aires. Jadi dia mengambil fakultas kedokteran. Seorang dokter. Calon dokter dia. Nah, pemikirannya dari mana? Nah, tunggu dulu. Jadi kan Sabar, kita kan awak. harus sabar juga. Karena kan kita kan ketika mencari tahu kan lebih tepatnya kita kan menceritakan dulu bagaimana asal muasalnya kan. Nah, jadi memang setelah dia melanjutkan studi dia melaksanakan istilahnya kedokteran itu namanya koas ya, pengabdian kepada masyarakat. Nah, dengan salah satu sahabatnya berdua dengan naik motor. Berkelilinglah mereka naik motor apa itu kayak CB dia kan. Keren lah ya. Nah, di dalam suatu perjalanan mereka melihatlah banyak yang para petani itu yang dia melarat lah hidupnya Pada waktu itu. seperti dia misalnya di Peru, lalu misalnya di Chile. Jadi dia memang keliling-keliling Amerika Latin lah. Ngapain dia? Mau pengabdian tadi. Nah, dia mau pengabdian salah satu negara di Amerika Latin. Nah, aku lupa nama negaranya apa nih. Jadi intinya itulah asal muasal dia, bergerak hati dia untuk melakukan hal-hal yang revolusioner. Nah, setelah itu dia bertemulah dengan Fidel Castro Di mana? di Kuba. Nah, Fidel Castro ini kan yang kita tahu kan dia salah satu orang-orang yang berontak dari pemerintahan si ini Bautista, presiden Kuba pada masa itu. Nah, karena mereka nih sama pemikirannya, diajaklah si Che Guevara ini untuk bergerilya untuk menjatuhkan si rezim Bautista. Buat gerakan lah orang itu ya. Buat gerakan lah. Dia buat camp-camp militer. Ada masanya waktu itu. Ada, itu di tahun 1953 sampai 1958. Nah, selama 5 tahun mereka bergerilya. Cuman yang menariknya, yang aku ingat
Jadi mereka kan bergerilya terus merekrut calon-calon tentara. Nah itulah dia, ada warga-warga Kuba lah pada saat itu yang juga merasa tertindas oleh pemerintahan si Bautista. Nah mereka ikut juga di dalam apa kan? Berarti mereka pemberontak. Ia memberontak atas dasar ingin ini kan, perubahan yang lebih baik. Nah, karena kan di zaman Kuba itu kan pada saat itu kan gimana, Kuba itu kan sangat sangat dicengkram oleh imperialisme Amerika Serikat kan. Jadi semua kekayaan alam itu diprivatisasi oleh perusahaan swasta. Jadi kekayaan Kuba itu tidak sampai ke masyarakatnya kan. Nah, jadi sampai mana tadi? Merekrut Merekrut. Jadi dia merekrut orang pun seperti ini juga, ada SOP-nya. Oh, paten kali lah itu. Nah, itu dia. Jadi harus umur 17 tahun, harus bisa menulis dan membaca. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, kenapa? Mana aku tahu. Nah, itu dia. Jadi ada salah satu tiga pemuda, lalu yang pertama ditanyakannya berapa umur. Lalu ada salah satu orang umurnya masih 16 tahun, didiskualifikasi lah dia, Gak bisa ikut. tapi dia yang paling semangat untuk ikut bergerilya itu kan. Nah lalu ditanya lagi, bisa menulis? Bisa membaca? Bisa. Dari ketiga ini 2 bisa, yang satu orang ini dari 3 kriteria itu tidak bisa, dia nggak ada dia yang memenuhi. Jadi kayak mana tuh? Jadi dia memberikan pertanyaan, katanya, aku tuh punya semangat untuk ikut perang. Ayah ibuku telah mati karena rezim Bautista gitu katanya. Aku ingin membalaskan dendam lah, itulah intinya katanya kan. Nah, si Che Guevara bilang, kalau kamu menangkan suatu pertempuran, menulis dan membaca itu menjadi salah satu syarat yang harus dilakukan. Dengan menulis dan membaca itu, setelah kau akan bisa membuat strategi bagaimana perang dan lain-lain seperti itu. Jadi dia memang salah satu, dia bisa jadi dokter, bisa jadi guru, bisa jadi tentara, kan lengkap kali ya. Itu dia udah dapat gelar C itu. Sudah dapat lah dia. Jadi sampai pada masanya jatuhlah pemerintahan sini Bautista. Lalu Fidel Castro diangkat menjadi presiden. Nah pada saat itu Berarti berhasil gerilya orang itu. berhasil. Nah, setelah itu perusahaan-perusahaan, kalau kita istilahnya BUMN ya, jadi perusahaan-perusahaan yang sudah perusahaan swasta itu jadikan perusahaan negara semua Di Kuba. Salah satunya ya tembakau, tebu dan lain-lain lah yang di sana ini kan. Nah, Emang itu penghasilannya kan. Fidel Castro jadi presiden, idola kau yang Che Guevara ini jadi apa? Nah setelah Fidel Castro menjadi presiden Kuba, nah terus banyaklah hal yang dibuat si Fidel Castro ini kan, seperti misalnya memberikan tanah kepada petani, tidak diberikan pajak. Nah si Che Guevara karena dia saking revolusionernya, dia melihat di Amerika Latin ini sangat ditindas lah oleh para Amerika Serikat ini kan. Jadi dia ingin melakukan perjuangan yang kembali di daerah Amerika lainnya gitu kan. Di Amerika Latinnya. Nah, pada akhirnya dia ikut berjuang juga di Bolivia. Nah, cuman yang masalahnya karena dia bukan orang Bolivia, dia orang Argentina, sulitlah dia memang juga meningkatkan nasionalisme para pemuda di Bolivia pada saat itu kan, untuk meyakinkan bahwasanya gerakan ini bukan berhasil dan akan mensejahterakan masyarakat kan gitu. Nah, pada akhirnya di Bolivia dia kena ini kan. Jadi karena Amerika Serikat sangat terancam oleh gerakan-gerakan yang dilakukan si Che Guevara ini, lalu CIA bekerja sama dengan pemerintah Bolivia. Nah jadi bahkan dia di tempat persembunyiannya diketahui lah, dan itu dibocorkan oleh salah satu warga gitu.
Ditangkaplah dia mati gitu. Mati, dia ditembak mati. Nah, Jadi cuman kan bisa kita apa ya, jadi emang betul kata Che Guevara itu, menulis dan membaca itu menjadi salah satu syarat yang haruslah dilakukan. Kenapa? Dia udah lama mati, tapi sampai sekarang dia kenapa bisa dikenang di pikiran kita, lalu tergambar di salah satu dinding kota. Kenapa seperti itu? karena dia memperjuangkan hak rakyat. Dia menjadi Visioner. salah satu yang dikagumi orang, dan sampai sekarang dia hidup dalam hati kita kan. Si Guevara, seorang pemuda yang revolusioner gitu ya, membebaskan. Apa istilah dia itu? Quotes-nya Apa yang ku baca di dinding-dinding itu, dinding-dinding hijau-hijau itu. Iya. Apa itu? jika kau melihat ketertindasan, terus apa tuh ya? Maka kau adalah sahabatku, Saudaraku. saudaraku. Ya, berarti yang itu dia orangnya. Itulah dia orangnya. Perlu juga aku belajar tentang tokoh idola kau ini. Kayaknya menarik. Dia kawin juga? Nikah dia nggak? Bini dua. Oh, bini dua. Jadi Aduh. memang kok pria-pria gagah nih pasti bini dua. Kenapa sih gitu ya? Nggak tahu. Memang Jadi- betul ya, kata-kata itu adalah senjata ya kan. Bahaya. Jadi dia mati di saat dia berada di Bolivia, di persembunyiannya ditangkap tentara Amerika, Iya. ditembak mati di situ. Karena dia telah melawan negara Amerika gitu ya. Menurut dia negara Amerika itu telah menindas dan mengambil hak-hak rakyat gitu ya. Termasuk yang tadi kau bilang tadi.